Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi VPN menggunakan protokol PPTPD. Oke, langkah yang pertama, sebelumnya Ibu akan menggunakan hasil laporan dari kelas kalian tahun lalu yang sudah berhasil mengkonfigurasi VPN menggunakan protokol PPTPD. Nanti hasil PowerPoint-nya ini ada yang beberapa yang Ibu perbaiki. Hasil perbaikannya juga akan Ibu share di Google Classroom maupun di grup WhatsApp. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih kepada kelompok 3 dari kelas 12 TKJ 2 tahun lalu ya, dengan nama anggota kelompok yaitu Alfariski, Arya, Elfrianto, Fajar Agung, Fikri Revi, Lutfi Panu, dan Muhammad Rizky Arianto. Oke, hasil laporan juga cukup harus diapresiasi ya, karena isi laporannya itu singkat, padat, dan jelas. Karena selain ada gambarnya, disertakan juga kalimat penjelasnya. Itu ya, seperti ini nih, ada contoh gambarnya, terus ada keterangannya. Ya, ada keterangannya, ada contoh gambarnya. Jadi mengenai contoh laporan yang baik bisa kalian lihat dari hasil laporan PowerPoint ini. Oke, langsung saja pada konfigurasinya. Kita lihat langsung. Oke, yang pertama di sini kita kalau mau mengkonfigurasi di Debian, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah setting networknya atau memberikan alamat IP pada server maupun klien. Ya, kayak yang pertama di sini dia menginfokan ya, kita atur dulu network pada VirtualBox-nya pada adapter 1 menggunakan host only adapter ya. Terus dicek di sini VirtualBox-nya itu adanya adapter berapa. Kalau di kelompok ini menggunakan adapter 3. Ya, terus jangan lupa di allow all. Lalu pada di adapter 2-nya kita ganti jadi bridge adapter seperti ini. Oke, caranya ke menu setting ini bisa dilihat sini ya, Ibu udah buka VirtualBox-nya di sebelah kanan. Kalau kita mau buka settingan network ya, kita bisa klik machine terus diklik setting. Nah, muncul nih nanti ada menu network ya, bisa kalian lihat. Sini adapter satunya diganti jadi host only adapter kalau Ibu pakainya VirtualBox host only adapter yang nomor 2. Nah, kalau punya kalian disesuaikan. Terus jangan lupa ininya juga diganti jadi allow all. Nah, adapter 2-nya kita ganti jadi bridge adapter. Terus jangan lupa diganti nih nama adapternya apa di komputer kalian. Kalau punya Ibu, di laptop Ibu nama adapter untuk wirelessnya adalah Intel R Wireless AC9461. Jangan lupa ini juga diganti jadi allow all, lalu diklik OK. Ya, ini udah kita setting networknya dulu, adapter networknya pada VirtualBox. Lalu langkah selanjutnya adalah kita setting network atau kita beri alamat IP pada servernya. Oke, dengan perintah, tahu ya ini perintahnya adalah /etc network/interfaces. Oke, Ibu buka filenya. Ini tampilannya ya. Kita samain aja. ETH0-nya di sini interface statik, sama ya ETH0 di punya Ibu juga interface statik, tapi yang membedakan adalah alamat IP-nya. Kalau di PPT, kelompok mereka IP-nya adalah 118.10.10.10. Kalau Ibu menggunakan IP standar biasa itu 192.168.10.1. Nah, disesuaikan semuanya mulai dari address, netmask, network, dan broadcast-nya. Itu ya. Disesuaikan dengan alamat IP kelompok kalian. Atau untuk di jobset ini Ibu memberikan kebebasan untuk alamat IP pada kelompok kalian. Lalu di ETH1-nya kita setting internet sebagai DHCP. Ini ya, guys ya. Ini juga punya Ibu ETH1-nya sudah menjadi DHCP. Kalau udah kita save dengan Ctrl O, lalu Enter, lalu Ctrl X. Oke, jangan lupa setelah selesai ganti IP selalu harus kita restart dulu. Ya, bisa pakai perintah service networking restart. Seperti ini.
Oke, agak loading ya, kita tunggu. Nah, kalau udah seperti ini kita cek if config. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah sini ETH0-nya dilihat ya, punya Ibu sudah terganti jadi 192.168.10.1. ETH1-nya dapat IP 192.168.0.39. Oke, itu yang kita perlu perhatikan ya, sudah dapat alamat IP di ETH1-nya, terus ETH0-nya juga udah benar alamat IP-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita setting alamat IP pada klien kita. Seperti biasa ya, kita klik kanan di sini terus open network and internet setting, lalu kita masuk ke sini nih, ya control panel di network connections. Nah, kalau Ibu kan tadi virtual box host only adapter network yang 2. Ya, klik kanan terus properties. Kalau punya kalian disesuaikan ya. Tadi settingnya apa di virtual box. Terus IPv4 diklik 2 kali. Nah, di sini karena tadi networknya adalah 192.168.10.1, berarti kliennya harus selain 10.1, boleh 10.2, 10.3, dan sebagainya. Subnet masknya disamain sama-sama /26. Nah, gateway-nya diisi dengan alamat IP si server tadi, yaitu 10.1. Nah, punya kalian apa? Harus sesuaikan. Nah, DNS ini boleh diisi, boleh enggak. Ya, ini hanya opsional kalau yang DNS. Kalau udah klik OK, klik OK. Oke, lalu setelah kita atur alamat IP-nya, langkah selanjutnya adalah kita tes konektivitas ya jaringan. Oke, dari ping dari server ke klien. Oke, dari server ke klien dulu. Berarti klien Ibu tadi ping spasi 192.168.10.3 tadi ya. Salah ketik, maaf, double titiknya. Kita lagi, coba lagi. Oke, reply ya. Kalau reply seperti ini udah berhasil. Ctrl C. Sekarang kita ping dari klien ke server. Oke, dari klien ping ke server, itu servernya adalah ini ya 10.1. Klik OK. Sama ya, udah reply, berarti konektivitas sudah berhasil dari server ke klien maupun dari klien ke server. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi VPN. Tetap ke konfigurasi VPN. Oke, yang pertama adalah perintahnya adalah apt stripget spasi install spasi pptpd. Nah, kalau misalnya ternyata setelah kalian install belum berhasil kayak ini, ada muncul error unable to locate package ya. Langkahnya adalah kita harus buka file tentang repository ya dengan cara ketik nano/etc/apt/resolve.conf. Maaf salah ya. /nano spasi /etc/apt/sources.this. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tolong kalian samakan, kalian screenshot atau kalian pause dulu videonya, disamain ya. Yang ininya nih yang harus diperhatikan lah dep, yang ini nih dep http debian.org, dep src yang dep debian.org, security debian sama yang ftp. Itu ya yang harus ada di file sources.list kalian. Kalau yang ini yang bawah nih ke box LSM dan kami UI, nggak usah kalian ketik ya. Yang warnanya biru-biru kayak gini nggak usah kalian ketik. Yang harus ada adalah yang ini ya. Oke, kalau udah di save dengan Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X, lalu kita apt stripget spasi update ya supaya mengupdate file repositorinya. Oke, ini lagi download. Lagi download package online ya. Oke, pastikan tadi kalian Debian-nya sudah bisa ping 888 ya, sudah bisa online. Nah, kalau udah selesai baru kita masukin perintah apt stripget spasi install spasi pptpd.
pptpd. Nah, kalau punya ibu kan udah diinstal ya, jadi munculnya zero upgraded, zero newly installed, zero to remove gitu ya. Tapi kalau yang baru pertama kali install, nanti ada muncul pertanyaan mau install atau enggak, ada Y dan N, pilih yang Y seperti biasa. Terus juga dibaca ya, kalau misalnya nanti ternyata pas install PPTPD dia minta dimasukin CD 1 atau minta dimasukin CD 2, ya silakan dimasukin. Tolong dibaca nanti perintah dari Debian-nya. Terus lanjut ya, di sini kita harus setting yang pertama kali adalah setting, kita buka file ini ya untuk mengedit local IP dan remote IP-nya. Ya bisa dilihat penjelasan di sini, local IP itu diisi dengan IP address Debian-nya atau server Debian-nya. Remote IP adalah range IP yang akan diberikan untuk klien yang connect ke VPN. Ya, untuk klien VPN-nya. Terus jangan lupa dihapus tanda pagar di depannya. Kita coba buka ya, kita ketik nano/etc/pptpd.com. Terus ke paling bawah. Nah, ini ya, awalnya di sini itu tidak ada pagarnya, ada tanda pagarnya. Lalu kita hapus ya local IP dan remote IP-nya. Nah, local IP-nya itu diisi dengan IP address Debian kita. IP address Debian Ibu adalah 192.168.10.1. Nah, remote IP-nya diberikan alamat IP atau range IP untuk klien VPN-nya. Boleh yang satu jaringan, boleh yang beda. Misalnya kliennya mau dikasih alamat IP-nya sama nih 192.168, dimulai dari 10.2 itu juga boleh. Atau mau networknya beda, Ibu pakai network 10 nih. Jadi dimulai dari 10.10.10.2 sampai dengan terakhirnya 10 gitu ya. Strip 10 berarti nanti klien yang terakhir itu dapat IP-nya titik 10 belakangnya. Kalau udah kita save dengan Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Lalu selanjutnya kita buka file ya, kita buat akun yang boleh login ke server VPN. Buka filenya ini, ketik nano/etc/ppp/chap/strip/secrets. Enter. Ini disesuaikan aja ya. Nama username kliennya apa, servernya diisi pptpd, terus secret itu adalah passwordnya. Ya, passwordnya mau apa, terus IP address-nya diisi tanda bintang. Bisa dilihat juga di sebelah kanan punya Ibu, username atau untuk kliennya adalah Dwi, servernya pptpd, secretnya atau passwordnya 123 ya, biar sederhana aja, terus IP address-nya diisi tanda bintang. Kalau udah, kita save dengan Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Lanjut, yang harus kita cek selanjutnya adalah tambahkan plugin di paling bawah. Buka file pptpd strip options. Alamat lengkapnya kita ketik nano dulu, lalu /etc/ppp/pptpd strip options. Ntar terus ke paling bawah ya. Oke, ini udah kesalahan sedikit. Oke, yang harus diketik itu adalah MSDNS ada diisi alamat IP Debian-nya. Kalau Ibu alamat IP Debian Ibu adalah 192.168.10.1. Terus ditambahin nops, decom, no IPX, MTU 1490 dan MRU 190. Nah, MSDNS 888 juga boleh ditambahin ya sebagai opsional tambahan. Kalau udah kita save, Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Terus kita restart nih. Ya, ada catatan di sini MSDNS sesuaikan dengan IP address Debian masing-masing. Terus jika semua sudah selesai, kita restart pptpd-nya. Dengan cara /etc/init.d/
pptpd spasi restart. Kalau oke, berarti udah berhasil. Nggak ada yang salah, nggak ada yang error. Lalu kita ke pengujian VPN-nya. Nah, kita bikin dulu nih nama connection-nya yang akan kita buat VPN servernya. Kita buka control panel atau bisa di sini ya, klik kanan, terus open network and internet setting. Dari sini kita buka, terus ke sini change adapter options. Nah, kita masuk ke sini nih, network and sharing center. Nah, kita bikin baru nih, setup a new connection or network. Buka, pilih yang connect to a workplace ya, ini bisa ada tulisannya setup dial up or VPN. Kita pilihnya yang ada VPN ini. Klik next. Terus ini kan Ibu udah pernah punya sebelumnya yang namanya VPN 01. Mau pakai ini atau bikin baru? Pilih yang bikin baru ya, create a new connection. Terus next. Pilih yang use my internet connection karena kita mau bikin baru dulu. Nah, di sini internet address-nya diisi alamat IP Debian kita. Misalnya 192.168.10.1 ya, IP Debian Ibu tadi. Terus destination name-nya bebas ya, mau diisi nama kelompok kalian boleh. Mau default aja kayak gini juga boleh. Terus klik create. Lagi loading, create connection. Nah, kalau udah, kita cek di adapter setting. Terus VPN connection 2 ya ini ya. Kita harus atur dulu nanti ini kan apa namanya? Protokolnya masih iKey version 2 padahal kita pakainya PPTPD. Ini kita ganti dulu dengan cara klik kanan terus properties. Terus klik security. Nah, type of VPN-nya kita ganti jadi PPTP. Itu ya. Terus klik di sharing dulu ya di menu networking nih. Di IPv4-nya klik 2 kali, terus klik advance. Nah, ini jangan lupa di checklist ya, use default gateway on remote network. Kalau udah klik OK. Oke. Oke, kalau udah, ya kita cek lagi di PowerPoint-nya. Kalau sudah, nah kita connect nih. Kita connect ke VPN-nya. Ya karena Ibu sebelumnya udah bikin ya. Sebelumnya Ibu udah bikin namanya VPN connection doang nih. Yang pertama udah connect. Takutnya kalau Ibu pindah jaringan nanti videonya error. Tuh ya, Ibu udah connect nih ya, connect ke sini. Nah, kalau udah connect, nanti kita cek nih. Kalau misalnya udah connect, kan biasanya minta sign in dulu nih. Minta diisi username sama password yang sesuai yang udah kita bikin tadi di server VPN-nya. Terus klik OK, kalau udah connect, dia connected. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cek dapat alamat IP yang sesuai atau belum dengan cara ke tadi lagi nih, ke sini, terus klik kanan, kita bukan connect-nya ke VPN connection doang ya. Jadi yang ini, terus klik kanan, kita cek status. Nah, klik details. Nah, di sini bisa dilihat ya, IP address-nya dapat 10.2, ini subnet mask-nya, terus DNS servernya itu udah sesuai yang tadi ya, 888 sama 10.1, yaitu IP dari server VPN-nya atau IP Debian-nya. Nah, kalau udah gini doang tuh udah berhasil sebenarnya, tapi si klien kalau udah connect belum bisa internetan, belum bisa akses internet atau dunia luar. Nah, langkah selanjutnya adalah nih memberikan akses internet kepada VPN klien dengan cara kita buka nih, masuk ke ini ya, perintahnya itu adalah nano /etc/thisctl.conf ya. Kita buka lagi Debian-nya nih, di close dulu, Oke.
Kita buka nano/etc/sysctl.conf. Nah, kita cari ini yang tulisannya netipv4.ip. Ini ada yang kurang, .ip_forward. Jadi kita lihat lagi di Debian-nya sebelah kanan. Ini ya. Dilihat nih, netipv4.ip_forward sama dengan 1. Yang ini aja cukup kalian tambahin ya, yang bawah ini nggak usah. Cukup ini aja ditambah sesuai gambar di PowerPoint ya. Hanya ini. Kalau udah, kita save, Ctrl+O, lalu keluar Ctrl+X. Lalu kita cek dengan cara sysctl-min-p. Kita ketik sysctl-min-p. Nah, lihat ya, munculnya net IPv4 IP forward-nya sama dengan 1. Oke. Lanjut lihat di PPT-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan sintaks IP tables seperti ini. Gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 aturan, kalian ketik. Gitu ya, satu persatu. Jadi, ketik dulu IP tables min I input P TCP min deport 1723 min M state min state pokoknya diketik dulu satu persatu. Kalau ini udah sebaris udah enter. Lalu ketik lagi yang ini enter, lalu ketik lagi yang ini enter sampai yang terakhir. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang ini ya. Yang IP tables min T, NAT, min I, post routing, min O. Nah, outputnya lewat mana nih? Harus dicek. Kalian yang statik, yang dinamik itu, yang di HCP itu ETH0 atau ETH1. Karena ibu yang di HCP itu adalah ETH1, ya maka zinnya harus dimasukin ETH1. Disesuaikan dengan Ethernet yang kalian gunakan masing-masing. Gitu ya. Kalau udah, kita bisa cek IP tables-nya dengan cara IP tables spasi min L untuk lihat hasil IP tables-nya. Nah, kalau udah kita cek lagi connection-nya. Kalau ibu ya, kalau udah dirubah tadi tuh, udah dirubah IP tables-nya, nanti langsung berubah nih logonya. Yang tadinya itu no internet access. Nah, bisa dilihat ya, bahwa sekarang VPN connection-nya sudah internet access. Tuh, tandanya kayak gini. Gitu ya, bukan tanda yang lagi nggak ada internetnya. Nah, kalau ini udah bisa, udah logonya udah berganti, kalian bisa cek di apa namanya, kalian browsing atau googling itu bisa internetan. Kayak ibu sekarang nih misalnya kita buka google.com, itu nanti bisa internetan. Nah, ini agak loading ya karena kita internet itu ngelewatin dulu server baru ke klien. Itu bisa ya kita tes misalnya ketik Senin. Nah, muncul deh gambar-gambar atau hasil yang kita mau cari. Seperti itu ya. Langkah-langkah konfigurasi pada Debian. Kalau masih ada yang belum dipahami, kalian bisa langsung tanyakan dulu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.